Budaya positif sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan warga sekolah yang berdampak positif bagi tumbuh kembang siswa dalam waktu dekat maupun dalam kurun waktu selanjutnya. Budaya positif ini dapat terwujud dengan dukungan semua warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa, serta untuk menangani permasalahan yang muncul pada murid adalah menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Pak Is tuh rumahnya di mana? Yang dari itu juga bang. Di Blok Kolor. Ibunya ada berarti? Ada. Bapaknya ada? Punya kakak nggak? Punya. Siapa? Berapa kakaknya? 2. Kakaknya 2, laki-laki perempuan. Adik, punya adik nggak? Nggak punya adik. Kalau jajan dikasih berapa? 10, 8.000. 10.000, 8.000. Iya. Nggak sama ya? Nggak tetap ya? Kasih uang jajannya ya? Tapi jarang jajan ya Pak Is tuh kalau di sekolah tuh. Seringnya baca buku. Apa orang kalau liatin sini tuh? Banyaknya Pak Is baca buku gitu ya. Banyaknya baca buku. Kemudian tahap selanjutnya melakukan validasi tindakan. Murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Pak Is tuh anaknya pintar ya. Cuman tuh sering nggak berangkat sekolah tuh kenapa? Tidur. Iya. Terus kalau misalnya kalau sekolah pun sering terlambat. Kenapa? Ada sih nggak kena yang kok jam itu dari dalam. Oh, no. Kalau malamnya tidurnya jam berapa? Jam 9, jam 11, dari jam 12. Ngapain? Baca buku, baca banyak terus sekolahan. Apa? Berenang. Main game. Dolanan HP ya. Jadinya tanginya kawanan. Jam itu. Tanginya jam itu. Nganggo alarm. Kalau jarang berangkat tuh, Pak Is mendisi orang yang cepat aja. Keawanan. Jadi botol-botol. Sering kan nggak berangkat. Pak Is tuh pinter. Kalau sering terlambat terus tidak masuk sekolah tuh nantinya sering ketinggalan pelajaran. Kadang-kadang pelajarannya udah sampai mana karena nggak berangkat sekolah jadinya ketinggalan pelajaran ya. Makanya ketika besoknya pelajaran yang lain nggak bisa, nggak ngerti, pelongo ya. Berarti kalau misalnya nggak berangkat sekolah tuh nggak baik. Baik nggak kalau nggak berangkat sekolah? Nggak baik. Jadi harus berangkat sekolah, rajin. Jadi kalau bangun tuh jam 5 atau setengah 6 subuh dulu, sholat subuh. Berarti masih suka sholat subuh berarti? Jarang ya, karena bangunnya siang sih ya. Siap hari. Subuh tapi. Dan tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah, umumnya dan di kelas khususnya.
Jadi kalau misalnya sering terlambat sekolah, kan kalau terlambat sekolah sampai sekolah biasanya kalau yang datang pagi itu kan sarapan dulu. Karena Pak Aisyah terlambat, jadinya nggak sarapan. Kalau di rumah sarapan nggak? Sarapannya pas istirahat ya. Jadi pas belajar pagi, lapar, weteng, nggak fokus, nggak konsentrasi. Iya, iya. Kalau misalnya sering nggak berangkat tuh bagus nggak? Nggak bagus, jelek ya? Baik. Jeleknya apa? Pertama, kesiangan, tidak sholat subuh, ketinggalan pelajaran. Besok lagi ketika dikasih pelajaran lain, ketinggalan, nggak ngerti. Ya, jadi tidak baik itu. Pak X tuh anaknya pinter kalau nanti teknik. Kalau ngerjain soal paling banyak, apalagi kalau sekolahnya rajin, nggak pernah bolos, pasti nilainya lebih besar lagi. Makanya Pak Is, Pak Unang arahin untuk ikut ini Olimpiade IPA ini, ya. Nanti kedepannya harus lebih rajin makan sekolahnya. Oke. Sebelumnya proses penegakan disiplin sekolah berlangsung satu arah. Artinya, sekolah atau guru yang menetapkan aturan dan murid sifatnya sebagai pelaksana tanpa punya hak tawar. Yang sesungguhnya bahwa sebuah peraturan hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan dan kesanggupan, bukan pemaksaan, sehingga menghasilkan sebuah konsep disiplin positif.